Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Gending Alas Mayit. Cerita ini ditulis oleh akun X bernama Tio Seta. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Gending alas mayit jiki kutukan pencari tumbal. Lasmi itu perantaranya. Jelas Eyang. Maksud Eyang? Tanyaku memotong penjelasannya. Kutukan ini sudah disiapkan sejak lama. Sejak desa ini didirikan. Kepala desa itu adalah jelmaan iblis penghuni alas mayit. Dia bermaksud menumbalkan seluruh warga desa. Kami semua tak mampu berkata apa-apa. Tidak mungkin. Pak Kades selama ini orang yang ramah dan selalu membantu warga desa. Pak Sardi berkata dengan tidak percaya. Enggak, Pak Sardi. Saya sudah lihat perbuatan Pak Kades dan Aswangga di masa lalu. Itu benar-benar perbuatan iblis. Cerita Danan dengan wajah yang mulai dikuasai emosi lagi. Eyang, kami sudah bawa tabu Waturingin dan kita diharuskan membuat lagi yang lebih besar. Apa ini bisa membantu? Tanyaku. Mungkin bisa. Tabu Waturingin itu bisa menahan warga dari kutukan. Namun, temit-temit di alas mayit itu tetap harus kalian hadapi sendiri. Jawab Eyang Widarpa. Baik bah, kami sudah bersiap untuk itu. Ucap Danan. Jangan sombong. Yang nanti kalian hadapi itu satu kerajaan demit. Sekarang, terserah kalian mau apa. Eyang Widarpa terlihat bingung. Tanpa kami sadar, Sekar sudah mulai sadar dan mendengarkan perbincangan kami. Bapak, warga desa biar Sekar yang jaga. Bapak bantu Mas Danan dan Mas Cayo saja, ucap Sekar. Dengan berat hati Pak Sardi menyanggupi permintaan Sekar. Semakin banyak yang membantu harusnya semakin besar peluang kami menyelesaikan permasalahan ini. Eyang, biasanya kan Eyang datang bikin masalah. Kok ini tiba-tiba datang bantuin kami? Tanyaku pada Eyang dengan sedikit penasaran. Bocah gemblung, rungokno omonganku. Eyang Widarpa berkata dengan wajah serius. Ucapanku kau tumbuh ingat. Aku dan Danan memerhatikan benar-benar apa yang dikatakan Eyang Widarpa. Wong edan, kuwi bebas. Eyang Widarpa menyelesaikan perkataannya dan meninggalkan kami. Aku dan Danan masih tertegun dengan apa yang ia ucapkan. Danan, aku baru tahu ternyata demit bisa ngelucu, ucapku pada Danan. Podo, wes bolah, balasnya. Hari semakin malam, namanya kami harus memasuki hutan malam ini. Kami melakukan beberapa persiapan dan berkumpul di tempat masuk alas mayit. Mas Danan, Mas Cayo, sudah yakin? Tanya Pak Sardi. Yakin Pak. Pak Sardi, jangan memaksakan diri ya, ucapku padanya. Sejenak aku teringat dengan kejadian di Imah Lewu saat Prakaraswana membunuh Pak Kuswara. Hati-hati, kita udah disambut, ucap Danan pada kami. Dari dalam sebuah hutan yang gelap, terlihat makhluk-makhluk halus penunggu hutan sudah menanti kami. Yang mengerikan, setan-setan ini tidak memiliki tubuh yang utuh dan bentuk yang bermacam-macam. Cayo, jangan diserang dulu. Aku mau mencari tahu sesuatu, ucap Danan. Danan menarik sebagian dari api geni Baraloka yang tumbuh besar di perbatasan hutan dan menyerang sesosok makhluk berwujud nenek tua yang hanya memiliki satu tangan. Setan itu terbakar dan meronta. Namun tak lama wajah busuk makhluk itu kembali menyerupai manusia. Jadi ini kekuatan genik Baraloka milik Pak Lik.
Tanyaku pada Danan. Kekuatan yang luar biasa. Pemilik ilmu ini pasti sudah mencapai tingkat kebajikan, ucap Pak Sardi yang terkesima dengan ilmu milik Pak Klik itu. Danan menghentikan serangannya ketika makhluk itu mulai tenang. Benar, tapi bukan itu yang mau tak pastikan, ucap Danan sambil mendekat ke roh nenek itu. Nek, apa nenek sudah tenang? Tanya Danan. Terima kasih, Cuk. Nenek gak ngerasain sakit lagi, ucap makhluk itu kepada Danan. Maaf, Nek. Sebelum nenek pergi, bisa sedikit membantu kami menceritakan ada apa di alas mayit, ucap Danan pada makhluk itu. Danan benar. Ada baiknya kami mencari tahu kondisi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam. Nenek itu mengangguk dan mulai bercerita pada kami. Jauh di zaman dulu, jauh sebelum ada desa di tempat ini, hutan ini adalah sebuah kerajaan. Layaknya sebuah kerajaan, mereka memiliki pati yang memegang wilayah masing-masing. Kerajaan ini yang sangat kuat dan hampir tidak pernah kalah perang. Namun semua berubah ketika saat perayaan kemenangan. Sang raja memanggil sekelompok pemain gamelan, sinden, dan penari untuk menghibur para prajuritnya. Para pejabat sangat senang dengan permintaan dari mereka. Hampir semua keinginan para pemain ini dipenuhi oleh para pejabat. Sampai akhirnya keinginan mereka berubah menjadi hal yang mengerikan. Untuk memainkan pertunjukan, kelompok gamelan ini meminta 27 pasang telinga yang harus dipersembahkan sebelum pertunjukan. Awalnya para pejabat heran, namun karena kerajaan masih memiliki tahanan perang, akhirnya dipotonglah kedua daun telinga tahanan itu untuk memenuhi permintaan mereka. Namun ternyata itu hanya permulaan. Permintaan menjadi semakin mengerikan. Telinga, lengan, jari dalam jumlah yang tidak sedikit. Ketika kehabisan tahanan, mereka menggunakan warganya sendiri untuk diambil bagian tubuhnya. Maka setiap terdengar suara gamelan dari istana, warga akan bersembunyi atau meninggalkan kerajaan untuk menghindarkan diri dari permintaan kelompok gamelan itu. Semua menjadi mengerikan ketika tanpa sepengetahuan raja, kedua pati jatuh cinta dengan si penari. Mereka berebut untuk menarik perhatian wanita itu dengan memberikan apa yang dia mau. Warga yang seharusnya dilindungi oleh pati kerajaan dibantai dan dimutilasi untuk diberikan kepada si penari. Apabila penari itu puas, ia akan menemani sang pati semalaman. Hal mengerikan terjadi lagi ketika si penari meminta untuk menjadi ratu kepada dua patih itu. Pemberontakan terjadi, korban berkelimpangan di mana-mana. Kedua patih mencoba membunuh raja, namun diselamatkan oleh seorang patih yang masih setia. Karena tak mampu menahan pergolakan yang terjadi, sang patih dan raja mengajak warga yang masih bisa diselamatkan untuk meninggalkan kerajaan. Namun karena merasa bersalah dengan apa yang terjadi, raja kembali ke kerajaan seorang diri. Sang raja menentang kedua patih untuk bertarung dengan posisi raja sebagai hadiahnya. Dengan syarat pertarungan dilaksanakan di benteng istana. Disaksikan semua para pengikut patih dan diiringi oleh kelompok gamelan itu. Permintaan disanggupi. Seluruh pengikut kedua patih berkumpul menyaksikan. Benteng istana menjadi dipenuhi oleh orang-orang yang sebelumnya saling bertarung. Rupanya sang raja memiliki rencana. Di tengah pertarungan ia menggeser beberapa batu pondasi dan menggunakan ajian ilmu permuk bumi untuk menghancurkan benteng dan mengubur semua manusia yang ada di sana, termasuk dirinya. Nenek itu mencoba menyelesaikan ceritanya. Lantas, mengapa sekarang tempat itu dipenuhi oleh banyak demit, Nek? Tanyaku. Penari itu ternyata jelmaan iblis laknat.
Semua permintaan itu adalah tumbal untuknya. Semua warga yang mati karena permintaannya kini menjadi demit. Dan kami hanya bisa menghilangkan rasa sakit bila meminum darah manusia. Jelasnya. Sekarang, ia tinggal di Sendang Banyu Ireng, tempat di mana kerajaan itu hancur. Dan seorang patih biadab itu menjelma menjadi manusia yang mendirikan desa di ujung hutan ini. Ia sudah beberapa kali merubah wujudnya. Kami segera memikirkan tentang kepala desa. Bisa jadi setan patih kerajaan ini yang menjelma menjadi seorang kepala desa untuk mengumpulkan tumbal si demit berwujud penari itu. Terima kasih, Nek. Semoga tenang di alam sana, ucap Danan sambil melepaskan roh nenek itu yang perlahan menghilang. Setelah mengetahui kondisi di alas mayit, kami masuk ke dalam hutan yang dikelilingi oleh makhluk halus korban pembantaian yang diceritakan tadi. Mas Danan, demit-demit ini jangan dihabisi. Biarkan geni Baraloka bertambah besar dulu. Biar nanti saya yang menenangkan mereka, ucap Pak Sarti pada Danan. Terlihat rasa simpati muncul dari ucapan Pak Sarti setelah mendengar cerita dari hantu nenek tadi. Baik Pak Sarti, kita gunakan geni Baraloka seperlunya saja, balas Danan. Kami membaca ajian pelindung dan berusaha meninggalkan demit itu tanpa pertarungan dan terhenti di sebuah sendang yang dikenangi air berwarna hitam. Di atas sendang itu telah berdiri bangunan candi dengan batu berwarna hitam dan sebuah gong besar yang terletak di tengah sendang. Mataku melihat sekitar, mencari kayu pohon beringin tua yang sudah membantu, seperti yang diceritakan Mbak Rusman. Kami mendekat, namun langkah kakiku terhenti ketika muncul dua makhluk yang kami kenali, Pak Kepala Desa dan Aswangga. Di belakangnya muncul wanita berpakaian sinden lengkap dengan sanggulnya. Wajahnya semakin mengerikan ketika tidak terlihat bola mata di lubang matanya. Tak terhenti sampai di situ, pada sebuah pohon tergantung jasad seorang wanita yang sudah membusuk dengan tubuh yang mengenaskan. Itu jasad Lasmi. Danan terlihat geram, namun kali ini ia tidak terbakar emosi. Cayo, kali ini kamu gak akan menghalangiku kan? Tanya Danan padaku. Menghalangi? Aku yang akan menghabisi mereka duluan, jawabku sambil menerjang setan-setan itu. Suara alunan gamelan yang mendayu-dayu terdengar dengan sangat indah. Tetesan air yang jatuh ke sendang membuat suara itu menjadi terlalu nyaman untuk didengar. Namun sayangnya suara ini berasal dari demit-demit di alas mayit. Indahnya suara gamelan itu memancing seluruh penghuni alas mayit untuk berkumpul di tempat ini. Mulai dari pocong, makhluk raksasa bertumbuh besar, hingga mayat-mayat dengan tubuh yang tak berbentuk menyaksikan kami dari seluruh penjuru hutan, seolah menyaksikan suatu pertunjukan. Aku dan Cahyo sudah bersiap untuk menyerang kedua manusia penyebab semua kutukan ini, Pak Kades dan Aswangga. Namun, serangan kami terhenti oleh sebuah kekuatan yang berwarna hitam pekat, dan itu muncul dari Aswangga yang menghadang kami. Hei, Aswangga, untuk apa kamu menjual dirimu pada setan-setan laknat itu? Tanyaku yang masih berharap Aswangga masih bisa diselamatkan. Untuk apa? Kekayaan, kekuatan, dan hidup abadi. Tentu saja untuk itu semua, ucapnya sambil tertawa meledekku. Saat ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa menghalangiku. Selanjutnya, aku heran mengapa Aswangga menjadi percaya diri seperti itu. Danan, lihat, bukannya itu anak buah Aswangga, ucap Cahyo sambil menunjuk pada setumpukan mayat yang dipersembahkan di sebuah candi. Dan kowe, anak buahmu sendiri kamu jadiin tumbal. Cahyo merasa emosi dengan perbuatan Aswangga. Itu salah kalian. Kalau kalian tidak mengacau, aku tidak perlu menumbalkan mereka untuk mendapatkan kekuatan ini. Aswangga memamerkan dirinya yang diselimuti kekuatan hitam. Ya, tapi aku akan kuhabisi kalian satu persatu.
Suara gamelan mengiringi mulainya serangan Aswangga kepada kami. Sebuah pukulan mengarah kepada Cahyo dan membuatnya terpental. Aku mencabut keris milikku dan menusukkan pada Aswangga. Namun, tak sedikit pun ujung keris itu masuk ke dalam tubuhnya yang malah dibalas sebuah tendangan yang melemparkanku tak jauh dari tempat Cahyo tersungkur. "Kamu mengorbankan nyawa anak buahmu cuma untuk kekuatan seperti ini?" tandang Cahyo sambil membersihkan darah yang menetes dari mulutnya. "Udah Cahyo, kamu istirahat dulu aja. Aswangga biar aku yang hadapi," ucapku pada Cahyo. "Enggak Tanan, aku butuh pemalasan." Cahyo merapalkan sebuah mantra, merubah kedua tangannya menjadi lengan kera raksasa dan segera menerjang Aswangga. "Sombong sekali kalian." Pukulan Aswangga yang diselimuti kekuatan hitam beradu dengan lengan kera milik Cahyo. Namun, kali ini Aswangga yang terpental. Sekali lagi Aswangga mencoba menyerang Cahyo namun dibuatnya terpental lagi. Untuk adu ilmu fisik, Cahyo memang sangat bisa diandalkan. Hampir semua serangan Aswangga dibuat terpental Cahyo. "Brengsek, tidak mungkin kekuatanku kalah," ucapnya yang disusul dengan pukulan berikutnya dari Cahyo. "Menyerah saja, kekuatanmu itu tak mungkin bisa untuk mengalahkan kami," ucap Cahyo memperingatkan Aswangga. "Gak usah sombong kalian. Sudah berapa tumbal yang kalian berikan untuk kekuatan ini? Aku akan memberi lebih," ucap Aswangga sambil menoleh kepada Pak Kades yang melihatnya dari belakang. Wajah Cahyo terlihat emosi. Sekali lagi pukulan diarahkan pada Aswangga dan membuatnya tersungkur di tanah. "Tumbal, seenaknya kamu bicara. Mbok pikir aku mau menggunakan cara biadab itu?" ucap Cahyo sambil menghampiri Aswangga dan mulai memukulinya lagi. "Kamu tidak tahu berapa ribu hari puasa yang dilakukan oleh Danan. Kamu tidak tahu berapa ayat suci yang dihafalkan dan dilantunkan Pak Sarti. Kamu tidak tahu berapa banyak yang sudah ditolong oleh mereka hingga Yang Maha Kuasa menitipkan kekuatan ini pada kami untuk menolong orang yang lebih banyak lagi." Cahyo berusaha menyadarkan Aswangga. Namun, sebelum mendaratkan pukulannya lagi, Pak Kades melompat dan bersiap menyerang Cahyo yang membuatnya memilih mundur. "Cukup Aswangga, kamu belum bisa mengalahkan mereka," ucap Pak Kades. "Terus kita harus bagaimana?" tanyanya dengan suara yang lemah karena efek dari serangan Cahyo yang bertubi-tubi. "Kita selesaikan perjanjian kita. Kamu sudah mendapatkan kekayaan dan kekuatan. Sekarang akan kuberikan kau kehidupan abadi," ucap Pak Kades yang menghampiri Aswangga. Sebuah pasak kayu dikeluarkan oleh Pak Kades. Ujungnya diukir dengan tajam dan diarahkan kepada Aswangga. "Pak Kades, untuk apa pasak itu?" tanya Aswangga yang mulai merasa takut. "Tubuh kakak-kakak ini sudah sangat lemah. Aku butuh tubuh yang lebih muda untuk bisa mendampingi dia dan menghabisi cecunguk itu," ucap Pak Kades. "Maksud Pak Kades apa? Bukannya Pak Kades berjanji akan memberikan hidup abadi?" tanyanya dengan putus asa. "Tubuhmu akan hidup abadi bersama rohku di dalamnya," ucap Pak Kades yang segera menusukkan pasak ke jantung Aswangga yang tak bisa melawan. Aswangga meronta kesakitan. Ia merayap di tanah dan menggampaikan tangannya kepada kami. Tolong!" Suara rintih keluar dari mulutnya yang disusul dengan darah hitam yang bermuncratan. Suara gong terdengar dipukul berkali-kali seolah menandakan mulainya peperangan. Setan wanita berbaju kebaya melayang menghampiri Pak Kades dan menarik roh keluar dari tubuh kakek tua itu. Sesosok makhluk berwujud manusia dengan pakaian kerajaan keluar dari tubuh Pak Kades dan segera merasuki tubuh Aswangga yang masih tertancap pasak di jantungnya. Suara gamelan berbunyi semakin cepat. Di tengah-tengah sedang terlihat roh Laksmi yang mulai menari. "Mas Danan, suara ini," ucap Pak Sarti. "Benar Pak, ini gending alas mayit," ucapku sambil mengeluarkan tabu watu ringin. "Sebenarnya
Aku penasaran dengan gong besar di tengah sendang. Suara gong yang terdengar oleh kami bukan berasal dari gong itu. Sampai akhirnya aku tersadar bahwa gong itu berdiri di atas sebuah batu yang menyerupai akar pohon. Cahyo, apa batu yang dibawa gong itu yang dimaksud Mbak Rusman? Aku berbisik pada Cahyo. Cahyo memperhatikan apa yang aku maksud. Oh, pantas saja nggak kelihatan. Air hitam itu menutupi keberadaan watu ringin itu, ucap Cahyo. Mengerti dengan yang kumaksud, kami berdua segera berlari menerjang ke arah sendang penyu ireng. Namun sebuah serangan menghentikan kami berdua. Itu Aswangga lagi. Kali ini berbeda. Pasak di jantungnya sudah menghilang, namun wajahnya berubah menjadi mengerikan dengan kulit wajah yang terlihat melepuh. Demit wanita itu memakaikan pusaka yang dikalungkan di dadanya dan memberikan sebuah tombak untuk Aswangga. Tidak mungkin, Aswangga. Pak Sardi tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Aswangga tertawa dengan suara yang menyeramkan. Aswangga? Bukan, aku Patih Andaka yang akan menghabisi kalian semua. Menyambut kebangkitannya, makhluk hitam besar berwujud perempuan dengan cakar yang mengerikan menghampiri dan bersujud di depannya, disusul dengan setan-setan yang dari tadi hanya melihat pertarungan kami. Pemandangan yang begitu mengerikan, kali ini makhluk yang menghuni tubuh Aswangga memimpin ratusan demit bersama dengan setan penari itu di sampingnya. Gila Danan, kita harus melawan demit sebanyak ini, ucap Cahyo. Suara petir menggelegar dan memulai turunnya hujan deras di hutan ini. Pak Sardi membaca mantra pembakar dan melawan demit itu satu persatu. Namun jumlahnya terlalu banyak. Cahyo segera menyusul Pak Sardi melawan demit-demit itu. Pikirku, satu-satunya cara adalah mengalahkan iblis Andaka itu. Segera aku membacakan ajian lebur saketi, sebuah pukulan jarak jauh untuk diarahkan pada iblis Andaka itu. Namun serangan itu tidak melukainya sama sekali. Sebaliknya, iblis itu menoleh ke arahku dan menyerangku dengan tangannya yang sudah menggenggam tombak tua di tangannya. Aku mencoba menghindar, namun gerakannya terlalu cepat. Sebuah tusukan menembus tanganku yang mencoba menahan serangan itu. Kengerian tidak cukup sampai di sini. Dari arah pintu masuk hutan terlihat seseorang yang menari tanpa sadar. Tidak hanya satu, beberapa orang lagi menyusul di belakangnya. Itu adalah warga desa. Bapak, maafin Sekar. Sekar gak bisa jagain warga desa, ucap Sekar yang berlari dan berusaha menahan warga desa. Sekar, jangan kesini, ucap Pak Sardi yang berusaha menghentikan Sekar. Pak Sardi kehilangan konsentrasinya. Sebuah serangan dari demit anak buah Andaka membuatnya jatuh dan tersungkur. Suasana di alas mayit semakin mencekam. Kekuatan Eyang Widarpa dibutuhkan di sini. Aku menarik keris raga sukmaku dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Jagat lelembut boten duwe wujud, kula nimbali surga loka, surga kayangan. Ketumule sampun nampani, tekan asa tekan sadenten. Di tengah hujan deras, sesosok kakek tua bungkuk berambut panjang berwarna putih muncul dari derasnya hujan. Eyang, kula. Belum sempat menyelesaikan kata-kataku, Eyang segera menyerang iblis Andaka dan membuatnya terpental. Bocah, demit iki ben dadi urusanku. Kamu urusin warga desa. Eyang Widarpa membelakangiku dan bersiap menghadapi iblis di tubuh Aswangga. Tunggu, aku kenal kamu kakek tua. Andaka kembali berdiri dan menghadapi kami. Kamu itu Patih Widarpa kan? Kamu yang membawa pergi warga dan raja dari kerajaan, teriak Andaka dengan menunjuk kepada Eyang Widarpa. Tunggu, Patih. Jadi Eyang Widarpa Patih yang menyelamatkan raja dan warga dari pemberontakan. Seketika aku teringat sebuah benda yang dititipkan oleh Paklik, dan ternyata bentuk kalung itu tidak jauh berbeda dengan yang dipakaikan setan penari itu kepada Andaka. Eyang, apa itu benar?
Tanyaku pada Eyang yang tidak merespon ucapan Andaka. Bukan urusanmu bocah, pergi, masalah yang lebih besar ada di belakangmu, perintah Eyang Widarpa padaku. Baik mbah, sebelumnya terima ini dulu, ini titipan Nyai Suratmi. Aku menyerahkan sebuah pusaka kalung kuning kepada Eyang. Ia terlihat mengenalinya dan segera mengenakannya. Hal yang aneh terjadi, tubuh Eyang Widarpa kembali tegak. Tubuhnya terlihat menjadi lebih muda layaknya seorang patih kerajaan yang dapat diandalkan. Jadi itu benar, Eyang Widarpa seorang patih? Tanyaku sambil sedikit tersenyum. Eyang Widarpa melihat dirinya yang berubah. Namun ia kembali melepas kalung itu dan melemparkannya padaku. Aku butuh. Tanpa Nyai Suratmi aku lebih suka dengan wujud ini, ucapnya, yang segera mengayunkan cakarnya ke wajah busuk iblis reinkarnasi Andaka itu. Eyang Widarpa terlihat bisa mengimbangi patih Andaka. Aku sedikit tenang dan meninggalkannya. Cahyo, serahkan tabu Waturingin pada Sekar dan tahan demit-demit itu. Biarkan Pak Sardi menggunakan Geni Baraloka kepada mereka, perintahku pada Cahyo. Cahyo memukul dengan keras ke arah tanah dan mengambil jarak dari makhluk-makhluk itu. Tanpa banyak bicara, mereka melakukan semua yang aku perintahkan. Hati-hati Danan, lawanmu perempuan, jangan lengah, ucap Cahyo yang mengetahui maksudku untuk menghampiri iblis wanita yang menyebabkan semua ini terjadi. Seolah mengerti kehadiranku, ia menyambutku dengan sebuah tarian yang gemulai. Tarian itu menjadi mengerikan ketika setan itu tersenyum, mengerikan tanpa bola mata di wajahnya, dan dilakukan di atas tumpukan mayat tumbal dari Aswangga. Aku mengejarnya, namun setan itu melayang ke arah tubuh Lasmi yang tergantung, merasukinya, dan menjatuhkan dirinya ke sendang Banyu Ireng. Roh Lasmi masih menari di sana, seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Dari dalam sendang Banyu Ireng, terlihat tubuh Lasmi bangkit dari dalam air. Luka-luka pada tubuhnya sudah menghilang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Satu persatu baju Lasmi yang penuh darah dilepaskan, hingga tidak selai benang pun tertinggal di tubuh Lasmi yang indah itu. Danan, ini aku Lasmi. Dengan tubuh yang basah dan tanpa pakaian, Lasmi menghampiriku dan melemparkan senyumannya yang manis. Seperti saat pertama kali aku datang ke desa Windu Alit. Enggak mungkin. Aku melihat semuanya. Kamu setan yang mencuri tubuh Lasmi. Aku membacakan mantra pada tanganku dan bersiap menyerang Lasmi. Namun keindahan tubuh Lasmi yang berada di hadapanku dan kenanganku bersamanya menahan itu semua. Cukup Danan, jangan sakiti aku lebih dari ini, ucap Lasmi dengan wajah yang memelas. Ucapan Lasmi benar-benar menyentuh. Aku tak tahu harus berbuat apa. Rasa bimbang yang amat sangat muncul. Aku tidak bisa membedakan lagi mana yang benar. Di tengah sendang dan diterangi cahaya bulan, Lasmi berdiri anggun di hadapanku dengan memamerkan keindahan tubuhnya. Lasmi mendekat. Aku sudah tidak apa-apa Danan. Aku cuma butuh kamu, ucap Lasmi menempelkan badannya padaku dan memelukku. Rasa bimbang dan kehangatan yang muncul di diriku membuatku tak mampu lagi menahan akal sehatku. Tanganku membalas pelukan Lasmi. Kulitnya yang halus dan pelukannya yang hangat membuatku merasa tenang. Lasmi, aku gak akan ninggalin kamu lagi. Semua kenangan indah tentang Lasmi teringat dengan jelas di pikiranku ketika melihat senyumannya lagi. Perlahan Lasmi berjalan di depanku. Air dari sendang Banyu Ireng mulai menutupi hingga ke pinggangku. Namun sampai di tengah sendang, aku melepaskan tangan Lasmi. Sebuah gong tua dengan akar pohon beringin yang membantu berada di hadapanku. Sebelum Lasmi sempat menoleh, aku membacakan ajian penguat raga dan memukul sekeras-kerasnya ke arah batu itu hingga hancur berkeping-keping. Melihat reaksiku semua tercengang. Setan itu membalikkan badannya. Wajahnya terlihat sangat kesal. Kamu menipuku,
ucap setan yang bersemayam dalam tubuh Lasmi. Aku mengambil bongkahan besar watu ringin yang tercerai-berai. Bersamaan dengan itu, terlihat gong tua yang sebelumnya berada di atas batu ini. Sebuah tulisan terukir di benda tua itu. Di bawah pohon beringin ini bersemayam jasad sang raja, Ki Rusman Basukarna. Cahyo, Ki Rusman Basukarna, jangan-jangan Mbak Rusman yang membuat gong ini, teriakku dari tengah sendang. Belum sempat mendengar jawaban Cahyo, setan Lasmi merintahkan anak buahnya untuk menyerangku. Namun semua setan itu terbakar oleh ayat suci yang dibacakan Pak Sardi yang mencoba mendekat ke arahku. Benar Mas Danan, jika nama itu terukir di sana, berarti itu peninggalan beliau saat mengalahkan kutukan kending alas mayit dulu, ucap Pak Sardi. Watu ringin sudah di tanganku, namun apakah akan bekerja jika aku memukulnya tanpa menggunakan kayu sebagai pegangannya? Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain selain mencobanya. Aku mengangkat tanganku tinggi-tinggi dan bersiap memukulkannya ke gong itu. Lasmi mendekat kali ini, wajah mengerikannya telah menghilang. Mas Danan, jangan, aku gak mau berpisah lagi. Sekali lagi pesona Lasmi mencoba mengganggu keteguhan hatiku. Namun aku tetap menjatuhkan tanganku dan memukulkan sekeras mungkin gong tua yang sudah membantu di tengah sendang. Suara mendengung terdengar ke seluruh hutan. Sebuah distorsi besar terjadi antara alas mayit dan dimensi alam goib. Dengerin setan laknat, walaupun kamu bawa puluhan wanita sepertimu ke sini, semua itu tidak akan bisa membeli kesetiaanku pada Sang Gusti Maha Pencipta. Aku memperingatkan setan yang bersemayam dalam tubuh Lasmi. Sekali lagi tanganku menggenggam watu ringin dan memukulkannya sekeras mungkin. Kali ini aku melakukannya dengan mantra penguat raga, agar suaranya bisa menggema hingga ke desa. Suara gamelan terhenti. Suara mendengung itu menyiksa setan-setan pengikut roh penari itu. Tak sanggup menahan siksaannya, setan itu keluar dari tubuh Lasmi. Makhluk-makhluk itu tak mampu menahan kekuatan besar yang muncul dari suara ini, hingga mereka memilih untuk mundur ke ruang distorsi dan kembali ke alam gaib. Sebelum meninggalkan alas mayit, demit dari tubuh Lasmi melepaskan kekuatan hitam dan mengirimkannya kepada iblis Andaka yang sedang bertarung dengan Eyang Widarpa. Andaka, kuberikan kekuatan Pati Gardapati padamu. Habisi mereka dan bangkitkan aku lagi, perintah makhluk itu sebelum meninggalkan alas mayit. Suara gong mendengung sangat lama. Warga terlepas dari kutukan dan segera meninggalkan alas mayit dengan bantuan sekar. Setan-setan alas mayit pun tidak lagi mengikuti perintah Andaka. Mereka meninggalkan Sendang Banyu Ireng dan menjauh dari medan pertempuran ini. Sudah, hentikan perbuatanmu Andaka, ucap Cahyo yang mencoba membantu Eyang Widarpa. Setan itu masih diselimuti kekuatan hitam. Eyang Widarpa pun belum berani menyentuhnya. Jangan sombong, kekuatanku ini cukup untuk menghabisi kalian semua, ucap Andaka. Cahyo tidak sabar. Ia memukulkan lengannya yang telah diperkuat dengan roh Wanasura dan memukulnya ke Andaka. Hanya dengan satu tangannya Andaka menahan serangan Cahyo yang seharusnya dapat menghancurkan batu yang besar dengan sekali serang. Sebuah tendangan diarahkan kepada Cahyo. Ia mencoba menahannya, namun terpental hingga tersungkur di tanah. Gila, kekuatan macam apa itu? Ucap Cahyo dengan gelisah. Itu adalah kekuatan Andaka dan Gardapati, kedua pati kerajaan yang terkena tipu muslihat setan itu, ucap Eyang Widarpa. Merasa bahaya yang lebih besar, aku mendekat dan mencoba membantu Eyang Widarpa. Eyang, apa kita harus menyatukan kekuatan lagi seperti saat melawan Parkaraswana? Ucapku pada Eyang. Bocah, itu di alam gaib. Yang bergabung denganku itu sukmamu. Kalau kita menggunakan kekuatan itu sekarang, kamu tidak akan bisa kembali lagi ke ragamu, jelas Eyang Widarpa. Ia maju mendekat ke Andaka seolah bersiap melawannya. Biarkan aku sendiri yang menghadapi dia.
Ini urusanku yang belum terselesaikan. Tidak mungkin. Walaupun Eyang Widarpa sangat kuat, tapi aku tahu kekuatan ia saat ini masih jauh dari Andaka sekarang. Kami akan membantu. Cahyo berdiri dan mendekat ke Eyang Widarpa. Namun sebuah tendangan dari Eyang Widarpa menyapu tubuh Cahyo dan membuatnya terpental lagi. Itu bayaran karena sudah menyebutku demi tua gila. Kalian tidak usah ikut campur. Eyang Widarpa memaksa. Cahyo menggaruk-garuk kepalanya dan mencoba berdiri menghampirinya lagi. Nyimpen dendam itu gak baik loh mbah, ucapnya. Aku mengerti dengan maksud Eyang Widarpa dan mencoba menahan Cahyo. Eyang, paling gak gunakan ini. Sebuah keris raga sukma peninggalan leluhurku kelemparkan pada Eyang Widarpa. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Eyang Widarpa menangkap keris itu dan memulai pertarungan. Sebuah tusukan dihujamkan ke tubuh Andaka, namun dihindari dengan mudah. Eyang melompat mundur dan mengerjang kembali dengan lincah. Terlihat sebisa mungkin Eyang Widarpa menghindari pukulan dari Andaka yang mungkin mampu memberikan serangan yang fatal. Hentikan Widarpa, tak ada satupun seranganmu yang akan melukaiku, ucap Andaka dengan sombong. Kalau tidak akan melukaimu, tidak mungkin kamu menghindari serangan ini kan? Eyang Widarpa menerjang sekali lagi, dan kali ini tusukannya tepat di jantung Andaka. Berhasil. Akhirnya keris raga sukma menembus tubuh Andaka. Namun Andaka terlihat tidak bergeming. Saat keris dicabut, lukanya kembali menutup. Aku sudah bilang, semua seranganmu tidak ada gunanya, setan itu berkata dengan sombong di hadapan kami. Eyang Widarpa terlihat gentar. Semua serangannya benar-benar tidak ada artinya. Tanpa melewatkan kesempatan, Andaka memberikan serangan bertubi-tubi pada Eyang Widarpa. Cakaran hingga pukulan tanpa henti membuat Eyang Widarpa tak berdaya. Aku bersiap menolongnya, namun Eyang Widarpa tetap menahanku. Mundur! Eyang Widarpa tetap bersikeras menahan kami. Tapi Eyang, aku mencoba melawan. Aku iki demit, wis ora duwe raga, ucapnya pada kami. Nanging kowe ojo nganti mati neng kene. Benar kata Eyang. Dengan sedikit serangan dari Andaka saja kami bisa langsung kehilangan nyawa. Tapi aku juga tidak bisa jadi penonton saja. Aku mengingat mantra penyembuh yang diajarkan Pak Lek dan membacakannya untuk memulihkan kondisi Eyang Widarpa. Tampaknya Cahyo juga mengerti. Ia melakukan hal yang sama. Semoga saja ini dapat membantu. Mendadak muncul api putih dari tubuh Andaka. Terlihat terjadi pemisahan kekuatan dari tubuhnya. Itu perbuatan Pak Sardi. Ia juga mencoba membantu Eyang Widarpa dengan mengirimkan api geni Baraloka ke tubuh Andaka. Melihat hal itu, Eyang Widarpa menyadari sesuatu. Bocah, apa benar jasad raja dikuburkan di sana? Eyang Widarpa bertanya sambil menolehkan wajahnya ke arah Waturingin. Itu yang tertulis di gong itu Eyang, jawabku. Sekali lagi hantaman keras diarahkan kepada Eyang. Namun ia menghindar dan melompat sejauh mungkin. Tampaknya mantra penyembuh dari Pak Lek bekerja juga pada Eyang Widarpa. Secepat mungkin Eyang melompat menghampiri ke tengah sendang dan berdiri di atas Waturingin yang telah terpecah. Segera keris raga sukma ditusukkan ke tengah-tengah batu itu. Eyang berlutut layaknya seorang pati yang memohon kepada rajanya. Saya meminta izin meminjam kekuatan sang raja. Seolah menyambut perbuatan Eyang Widarpa, tanah mulai bergetar. Air di sendang Banyu Ireng surut masuk ke dalam tanah. Terlihat akar pohon beringin yang lebih besar di bawah kaki Eyang Widarpa. Sebuah kekuatan merasuki keris raga sukma yang ditancapkan oleh Eyang Widarpa. Merasa akan adanya bahaya, Andaka mengejar Eyang Widarpa dan menyerangnya. Namun Cahyo cukup cepat untuk memukulnya sekuat tenaga. Walaupun tidak bisa melukai Andaka, setidaknya Cahyo bisa memberikan waktu. Gunakan api Baraloka sekali lagi, sebesar yang kalian bisa, perintah Eyang Widarpa.
Aku dan Pak Sardi membacakan mantra pembakar menggunakan api geni baraloka yang sudah membesar. Sekali lagi tubuh Aswangga terlihat menolak kekuatan kedua demit pati dari tubuhnya. Eyang Widarpa menarik keris Raga Sukma yang telah diselimuti kekuatan dan menghujamkan ke jantung setan itu. Keris itu benar-benar menusuk dalam ke jantungnya. Kekuatan dari dalam keris melemahkan kekuatan kedua setan pati kerajaan itu, dan kekuatan geni baraloka berhasil melepaskan tubuh Aswangga dari roh Andaka. Tak melewatkan kesempatan, Eyang Widarpa menarik roh iblis itu, mencabik-cabiknya dan menghabisinya dengan keris Raga Sukma yang tergenggam di tangannya. Suara mengerang terdengar di seluruh alas mayit, seolah menandakan kekalahan setan itu dari pertempuran ini. Keheningan yang cukup lama terasa di tengah hutan yang gelap ini. Hampir tidak ada sisa kekuatan di tubuh kami setelah serangan terakhir tadi. Eyang Widarpa masih terduduk di atas Watu Ringin, tepat di mana jasad sang raja dikubur. Kami mencoba berdiri dan menghampiri Eyang, dan ia mencoba berdiri sambil menatapku. "Danan, saiki wis rampung," ucap Eyang Widarpa padaku. "Tunggu, kali ini Eyang memanggilku dengan nama, bukan lagi bocah asu." "Iya mbah, kita bisa kembali sekarang," aku membalas ucapan Eyang Widarpa. "Tidak, urusanku sudah selesai di alam ini," lanjut Eyang Widarpa. "Maksud Eyang apa?" Aku tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Eyang Widarpa. "Jasad sang raja sudah ditemukan. Kekuatan kedua pati sudah sirna. Sudah tidak ada lagi yang bisa membangkitkan kutukan gending alas mayit. Nyai Suratmi juga sudah tenang di alam sana. Aku sudah tidak ada urusan lagi di alam ini," jelas Eyang Widarpa pada kami. "Berarti saat ini Eyang sudah tenang?" Cahyo mencoba memperjelas maksud Eyang Widarpa. Eyang hanya mengangguk. "Sebenarnya aku cukup sedih walaupun Eyang kadang kasar dan tak terkendali. Tapi ia sudah menyelamatkanku berkali-kali." "Danan mengerti Eyang. Rasa terima kasih Danan gak akan cukup. Tapi saat tahu Eyang sudah bisa pergi, Danan ikut senang," ucapku pada Eyang Widarpa. "Sebuah kekuatan besar akan sirna dariku. Entah nanti apa aku sanggup saat menghadapi musuh seperti Andaka maupun Braka Raswana. Simpan lagi keris Raga Sukma ke dalam sukmamu. Lafalkan mantra leluhur itu saat kamu dalam bahaya." Eyang Widarpa memberikan keris Raga Sukma kembali padaku. "Apa Eyang Widarpa akan datang saat aku membaca mantra itu?" tanyaku. Ia hanya menggeleng. "Keris Raga Sukma itu adalah hadiah sang raja saat aku menyelamatkannya keluar dari kerajaan. Dan mantra itu kubuat untuk melindungi keturunanku," jelas Eyang Widarpa. "Saat kamu membaca mantra itu dengan keris Raga Sukma di genggamanmu, leluhurmu yang lain akan datang membantumu." Sepertinya aku mengerti dengan yang dimaksud Eyang Widarpa. Namun aku khawatir makhluk apa yang akan datang saat aku menggunakan mantra itu lagi. Eyang Widarpa menoleh ke arah Pak Sardi. "Jaga desa Windu Alit. Jadilah kepala desa dan gunakan api geni baraloka untuk membersihkan seluruh hutan ini," pesan Eyang kepada Pak Sardi. "Sampaikan salamku pada Pak Demo." Eyang berpaling dan berjalan meninggalkan kami. Rohnya menghilang bersama rintikan hujan yang mulai reda. Pagi mulai datang. Kami kembali ke desa. Terlihat Sekar masih sibuk mengurus warga desa yang terluka, tapi sepertinya cukup banyak warga desa yang sudah sehat dan ikut membantu. Kami memutuskan tinggal beberapa hari sambil sedikit membantu memulihkan kondisi desa setelah hilangnya kutukan gending alas mayit. Di sisa waktu kami di sana, kami saling bertukar ilmu dengan Pak Sardi dan menikmati keindahan alam desa Windu Alit yang sebelumnya tertutup oleh kutukan. "Mas Danan, Mas Cahyo, yakin udah mau pulang? Tinggal di sini lebih lama juga nggak masalah kok," ucap Pak Sardi saat kami bersiap untuk kembali. "Tuh, Cahyo, mau tinggal di sini gak? Ntar kangen lagi sama Sekar,"
ujarku sambil meletek Cahyo. Enak aja, kalau kangen kan tinggal main kesini lagi, ya kan Sekar? Ucap Cahyo sambil melirik ke arah Sekar. Iya Mas Cahyo, bisa kesini kapan saja kok. Langsung ajak orang tua juga gak apa-apa. Sekar menjawab ucapan Cahyo dengan tersipu malu. Aku tertawa kecil, tapi rupanya tidak dengan Cahyo. Ia termenung saat Sekar berkata mengenai orang tua Cahyo. Lampu hijau tuh. Aku menepuk bahu Cahyo, menyadarkannya dari lamunannya. Ya udah, kami izin pamit ya. Sekar, jaga baik-baik kedua orang tuamu ya, ucap Cahyo pada Sekar, dan segera kami meninggalkan desa Windu Alit. Desa terpencil di kaki gunung Merapi yang menyimpan banyak misteri. Radio Tengah Malam. Masih bersama saya Ardian, penyiar favorit kalian. Ada kabar baik nih dari teman kita yang bernama Cahyo. Kabarnya dia sudah berhasil menyelesaikan permasalahan kutukan Gending Alas Mait. Selamat ya buat kalian dan desa Windu Alit. Kalian memang orang-orang hebat. Oke, karena sudah 3 cerita kita bacain, saatnya kita pamit. Selamat beristirahat. Radio Tengah Malam undur diri. Oke, bungkus, teriak Dika dari luar ruangan. Secangkir kopi sudah disiapkan oleh Dika di ruang tunggu. Lu emang partner terbaik, Dik. Hujan-hujan gini emang paling enak ngopi, ucapku pada Dika yang hanya dibalas dengan jempol di tangannya. Aku menyeruput kopi buatan Dika dan merebahkan tubuhku di sofa. Namun, aku merasa ada yang aneh. Sayup-sayup terdengar suara gamelan mengalun di ruangan ini. Dika, kamu dengar itu enggak? Ucapku pada Dika. Dengar apaan? Gue masih ngebuat playlist nih, jawab Dika dengan santai. Itu ada suara gamelan. Aku menghampiri Dika dan membuka handsetnya. Ia berdiri menghampiri jendela dan menajamkan telinganya. Oh, itu di kompleks sebelah lagi ada hajatan. Katanya nanggep wayang kulit. Kita juga diundang kok. Tuh undangannya, ucap Dika sambil menunjukkan undangan yang tergeletak di meja. Walah, gue kira itu kutukan masih nyangkut di kita. Lanjutku dengan segera melanjutkan menyeruput kopi sekali lagi. Setelahnya kami hanya sibuk dengan kesibukan masing-masing sebelum bersiap untuk pulang. Namun, tak seperti biasanya, suara pintu diketuk dengan lambat. Dik, ada yang ketok pintu? Tanyaku pada Dika. Iya kayaknya. Lu bukain dulu dah, gue dikit lagi selesai, perintah Dika padaku. Oke, lu kelarin aja dulu. Aku segera berdiri dari sofa dan mencoba mendekati pintu. Namun, lampu tiba-tiba berkedip dengan tidak wajar dan angin dingin berhembus di leherku. Jangan dibuka, suara berbisik terdengar dari belakang punggungku. Aku tidak menghiraukan. Namun kedipan lampu menjadi semakin cepat dan mengerikan. Saat langkah kakiku mendekat menuju pintu, muncul sesosok makhluk pria seumuranku dengan wajah yang hancur. Itu hantu Nandar. Seharusnya ia tidak akan muncul bila aku tidak menyalakan korek dari Pak Lek. Aku heran dengan apa yang terjadi. Hantu Nandar hanya menatapku dan kali ini berbicara dengan berteriak di hadapan wajahku. Jangan dibuka. Oke, itulah akhir dari cerita yang berjudul Gending Alas Mait yang ditulis oleh Kak Tio Seta. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.